Namun tampaknya situasi Rashford baik-baik saja. Sang bintang tidak memiliki masalah apapun dan dirinya sukarela bahkan memotong gaji hanya untuk meniru langkah Ronaldo pindah ke La Liga. Mungkin ini adalah situasi berbeda karena sepertinya Barca akan jauh lebih longgar tentang masalah Ronaldo dan Rashford. Ini dikarenakan Messi That was just Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to... Take me back to a place where I felt at home. Marcus Rashford baru saja membuat gebrakan yang sangat besar di mana dirinya resmi bermain untuk Barcelona, di mana saga transfer yang melibatkan penyerang Manchester United, Marcus Rashford, akhirnya menemui titik akhir. Sang pemain dipastikan akan segera memulai petualangan barunya di Spanyol. Rashford dilaporkan akan menjadi rekrutan ketiga Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Kesepakatan antara kedua klub raksasa Eropa itu kini telah berhasil dicapai. Klub asal Catalunya itu bahkan dilaporkan telah menetapkan jadwal perkenalan resmi sang pemain kepada publik. Momen tersebut akan digelar dalam waktu dekat ini. Namun di balik kabar gembira ini, Barcelona ternyata masih memiliki satu pekerjaan rumah yang sangat besar. Mereka harus segera menyelesaikan masalah ini jika ingin memainkan Rashford di La Liga. Barcelona dilaporkan telah berhasil mencapai kesepakatan penuh dengan Manchester United. Marcus Rashford akan segera diumumkan sebagai pemain baru dan berseragam Blaugrana musim depan. Rashford didatangkan dengan status sebagai pemain pinjaman selama 1 musim penuh. Dalam kesepakatan tersebut, Barcelona juga memiliki opsi untuk bisa mempermanenkan statusnya pada tahun 2026 mendatang. Kehadiran penyerang berusia 27 tahun ini akan mengisi posisi penyerang sayap kiri. Posisi ini sebelumnya memang menjadi prioritas utama bagi pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco. Marcus Rashford dilaporkan sudah berada di Catalunya untuk menjalani serangkaian tes medis. Pengumuman resminya sebagai pemain baru diperkirakan akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Menurut laporan dari MD, jadwal perkenalan Rashford kepada media akan digelar pada hari Rabu 23 Juli 2025. Ia diharapkan bisa langsung bergabung dengan rekan-rekan barunya dalam tur pramusim tim. Jadwal ini ternyata dimajukan dari rencana awal yang seharusnya digelar pada hari Kamis. Perubahan ini dilakukan karena pelatih Hansi Flick telah menjadwalkan sesi latihan ganda pada hari tersebut. Namun kedatangan Rashford ini kembali menjadi perhatian yang sangat jelas sekali oleh para penggemar. Banyak sekali para penggemar yang justru menyangkut pautkan situasi Rashford dengan nama besar Ronaldo. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak sekali asumsi di belakang layar jikalau, di mana menurut Boateng, setiap pemain wajib sekali menyukai Messi, dan mereka seolah-olah diwajibkan untuk membenci Cristiano Ronaldo. Hal ini pernah diutarakan oleh Boateng, sebab Kevin Prince Boateng buka-bukaan soal pengalamannya semasa berkarir di Barcelona. Dia terpaksa berbohong soal Lionel Messi pemain terbaik demi bisa main. Boateng gantung sepatu pada Agustus 2023 bersama klub Jerman Hertha Berlin. Pria berdarah Ghana ini total sudah bermain di 14 klub dalam 5 negara berbeda. Barcelona jadi salah satu klub yang pernah dibela Boateng. Dia berseragam Blaugrana pada 2019 dengan status pinjaman dari klubnya saat itu, Sassuolo. Pria 34 tahun itu buka-bukaan kepada legenda Manchester United, Rio Ferdinand, soal kebohongan yang dia lakukan di Camp Nou. Salah satu kebohongan yang diucapkan Boateng yakni menyebut kapten Barcelona saat itu, Lionel Messi, sebagai pemain terbaik di dunia. Boateng sendiri aslinya mendukung rival La Pulga, Cristiano Ronaldo. Saya ingat ketika saya tiba di Barcelona,
Mereka bertanya kepada saya siapa pemain terbaik di dunia. Saya harus menjawab Lionel Messi. Saya berbohong, itu adalah salah satu kebohongan terbesar dalam hidup saya, kata Boateng dalam podcast bersama Ferdinand. Saya biasanya selalu berbicara jujur, tapi saya terpaksa bohong, karena itulah satu-satunya cara untuk bisa bermain di Barcelona. Saya bersimpati dengan fans Barca, tapi saya selalu mendukung Real Madrid ketika masih remaja, dia menambahkan. Saya menyukai Cristiano Ronaldo, namun mereka Barcelona meminta saya untuk mengatakan hal itu tentang Messi atau saya tidak akan dimainkan sama sekali. Kevin Prince Boateng mengungkapkan. Jelas dari pengutaraan Boateng itu, kita bisa mengetahui bahwa posisi Rashford akan sangat terdesak. Namun tampaknya bagi Rashford, kedatangan dirinya ke Barcelona tidak akan mengubah apapun. Ia akan tetapi mencintai dan sangat menyayangi Ronaldo. Rashford mempersembahkan kepindahannya itu ke Barcelona karena ia ingin sekali meniru Ronaldo untuk bermain di La Liga. Dari Manchester United ke La Liga, memang sangat disayangkan bahwa ia tidak bisa pindah ke Real Madrid. Namun tampaknya situasi Rashford baik-baik saja. Sang bintang tidak memiliki masalah apapun dan dirinya sukarela bahkan memotong gaji hanya untuk meniru langkah Ronaldo pindah ke La Liga. Mungkin ini adalah situasi berbeda karena sepertinya Barca akan jauh lebih longgar tentang masalah Ronaldo dan Rashford. Ini dikarenakan Messi sudah tak ada di Catalunya. Sebuah pengalaman yang tak terbayangkan bisa bermain bersamanya. Dia salah satu idola saya dan seseorang yang saya teladani, kata Rashford di sela-sela membela Inggris di Piala Dunia 2022. Seperti dikutip Manchester Evening News, Senin 28 November 2022. Pengalaman itu sesuatu yang bisa saya simpan selamanya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Saya juga ingin berterima kasih untuknya atas segala yang dia lakukan untuk Manchester United, sambung Rashford. Things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that. Nah, setelah Sobat CR mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat CR soal berita Cristiano Ronaldo tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat CR tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back